Pelabuhan Merak di Banten dikenal sebagai salah satu kawasan transit tersibuk, namun seringkali terdengar dengan kasus kejahatan yang cukup tinggi dan yang paling maraknya adalah penodongan atau yang biasa disebut pembegalan, terutama di area sekitar pelabuhan dan di jalan pintas yang jarang dilalui. Ancaman geng begal menjadi mimpi buruk bagi para pengendara. Para sopir truk, pedagang kecil, dan pengendara motor kerap menjadi korban serangan brutal mereka. Dengan menggunakan senjata tajam, kelompok ini merampas barang berharga tanpa belas kasihan. Hujan gerimis malam itu menambah kelam suasana, seperti firasat akan tragedi yang segera terjadi. Di tengah malam yang dingin, Arman, seorang sopir truk muda berusia 27 tahun, melintasi jalan pintas untuk mengejar kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung. Sebagai tulang punggung keluarga, Arman bekerja keras demi menghidupi ibunya yang sudah renta. Meski kakaknya, Sersan Mayor Guntur, kerap mengingatkannya agar berhati-hati, Arman tetap memilih jalan tersebut demi menghemat waktu. Ia tidak menyadari bahwa pergerakannya diawasi oleh geng begal pimpinan Andra, Sisik Baja, kelompok yang terkenal kejam di wilayah itu. Saat truknya mendekati tikungan tajam, dua motor muncul dari kegelapan, memotong jalannya dengan paksa. Dalam hitungan detik, Arman dikelilingi oleh beberapa pria bersenjata tajam. Dengan nada memohon, ia berkata, "Bang, saya cuma sopir, saya gak punya apa-apa." Namun, permohonan itu hanya memancing tawa dingin dari para begal. Andra, pemimpin mereka, mengayunkan gagang goloknya ke kepala Arman, menjatuhkannya ke tanah. Dalam hujan deras, Arman mencoba melawan meski tubuhnya lemah, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia dipukuli tanpa ampun hingga napas terakhirnya terenggut. Hujan deras malam itu menjadi saksi bisu atas kekejaman yang mengakhiri hidup seorang pria muda yang hanya berusaha menghidupi keluarganya. Berita duka tentang kematian Arman akhirnya sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur, kakaknya, yang tengah bertugas di Surabaya. Mendengar kabar itu, dunia Guntur seolah runtuh. Ia terdiam lama, mencoba mencerna kenyataan pahit bahwa adik yang begitu ia sayangi telah tewas secara brutal. Arman bukan hanya seorang adik, tetapi juga kebanggaan keluarga yang selalu bekerja keras demi menghidupi ibu mereka. Dalam perjalanan pulang ke rumah untuk menghadiri pemakaman, Guntur hanya bisa membayangkan wajah ceria Arman yang kini tak akan pernah ia lihat lagi. Duka mendalam perlahan berubah menjadi amarah membara saat ia membayangkan detik-detik terakhir Arman dalam penderitaan. Ketika Guntur tiba di rumah, suasana duka menyelimuti. Ibunya, Bu Mariam, tak henti menangis, memanggil nama Arman seolah berharap anak bungsunya itu masih hidup. Wajah wanita tua itu dipenuhi kesedihan yang mendalam, membuat hati Guntur semakin remuk. Dalam pelukan ibunya, Guntur mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri dilanda amarah dan rasa kehilangan yang luar biasa. "Bu, aku bersumpah aku akan menemukan orang-orang yang telah merenggut nyawa Arman," katanya dengan suara bergetar, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada ibunya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menebus ketidakberdayanya sebagai seorang kakak. Namun, amarah Guntur bukan hanya kepada para pelaku. Ia juga merasa kecewa dengan hukum yang seolah tidak cukup kuat untuk memberikan keadilan bagi Arman. Selama ini, ia tahu bahwa geng begal seperti Andra, Sisik Baja, telah menjadi momok di Pelabuhan Merak. Banyak kasus kejahatan mereka yang tidak terungkap, dan bahkan ketika pelaku tertangkap, hukuman seringkali tidak sebanding dengan kejahatan mereka. Sebagai seorang prajurit TNI, Guntur sangat memahami pentingnya hukum dan disiplin. Tetapi kali ini, ia merasa sistem hukum terlalu lambat untuk melindungi rakyat kecil seperti Arman. Keputusan besar mulai terbentuk di pikirannya. Jika hukum tidak bisa menghentikan mereka, ia harus bertindak sendiri. Guntur sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Didorong oleh amarah dan tekad untuk menuntut balas, ia memutuskan untuk meminta bantuan dari dua sahabat lamanya, Sertu Bagas dan Prakajaya, yang juga anggota TNI. Bagas dikenal sebagai ahli strategi yang cerdas, sementara Jaya adalah penembak jitu dengan akurasi tak tertandingi. Dalam percakapan mereka yang penuh emosi, Guntur menceritakan detail tragedi yang menimpa adiknya. "Aku tidak hanya kehilangan seorang adik," kata Guntur, "aku kehilangan separuh jiwaku. Dan aku butuh kalian untuk membantu menghentikan ini." Tanpa ragu, Bagas dan Jaya setuju, karena mereka juga memahami arti persaudaraan dan rasa kehilangan. Dengan ini, misi balas dendam Guntur pun mulai direncanakan. Setelah mendapatkan dukungan dari Sertu Bagas dan Prakajaya, Guntur mulai menyusun strategi untuk misi yang akan mereka lakukan. Misi ini bukan sekadar aksi balas dendam, tetapi sebuah operasi militer kecil yang bertujuan menghancurkan geng Andra, Sisik Baja,
dan menghentikan kejahatan mereka selamanya. Guntur menyadari bahwa rencana ini harus dirancang dengan hati-hati agar tidak hanya efektif, tetapi juga menghindari perhatian berlebihan dari pihak berwenang. Kita harus menyerang mereka di markas utama, memotong kekuatan mereka dari akar, ujar Guntur dengan tegas saat memulai diskusi strategi. Bagas dengan pengalaman taktiknya mulai membuat peta rencana, sementara Jaya menginventarisasi senjata yang mereka miliki, termasuk granat asap, senjata laras panjang, dan peralatan komunikasi. Langkah pertama mereka adalah mengumpulkan informasi tentang lokasi dan aktivitas geng Andra. Selama 2 minggu, Guntur, Bagas, dan Jaya menyamar sebagai sopir truk dan pedagang kecil di sekitar Pelabuhan Merak. Mereka mendekati korban-korban kejahatan geng Andra untuk mendapatkan gambaran tentang pola serangan mereka. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan secara hati-hati, mereka mengetahui bahwa markas utama geng tersebut berada di sebuah gudang tua yang tersembunyi di dalam hutan dekat pelabuhan. Markas itu tidak hanya digunakan sebagai tempat persembunyian, tetapi juga sebagai pusat perencanaan kejahatan dan penyimpanan hasil rampokan. Informasi ini menjadi kunci dalam menyusun langkah berikutnya. Selama persiapan, Guntur juga menghadapi pertempuran batin. Sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa tindakannya melanggar hukum militer dan dapat membawa konsekuensi berat. Namun, wajah adiknya yang tersenyum terus menghantui pikirannya, mengingatkan pada impian-impian sederhana Arman yang kini hancur karena kekejaman geng begal. Hukum tidak bisa melindungi mereka yang lemah, pikirnya dengan getir. Bagi Guntur, ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang memberikan keadilan bagi adiknya dan melindungi orang-orang lain dari ancaman serupa. Di saat yang sama, Bagas dan Jaya mencoba meyakinkan Guntur bahwa mereka akan tetap berada di sisinya apapun yang terjadi. Hari serangan pun semakin dekat. Di malam yang tenang, mereka bertiga mengumpulkan peralatan dan mengecek setiap detail rencana untuk terakhir kalinya. Kita tidak boleh membuat kesalahan, kata Jaya sambil memasang teleskop pada senapannya. Bagas, dengan tatapan tajam, menambahkan, begitu kita mulai, tidak ada jalan untuk mundur. Di tengah suasana penuh ketegangan, mereka menghabiskan malam terakhir dengan berdoa dan mengenang alasan mereka melakukan ini, Arman dan orang-orang lain yang menjadi korban kekejaman geng Andra. Di balik keberanian mereka, masing-masing menyadari risiko besar yang mereka hadapi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang ragu. Untuk Arman, ucap Guntur pelan, seraya mengencangkan tali sepatu boot militernya, bersiap untuk malam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kawasan Pelabuhan Merak, menciptakan suasana yang mencekam di tengah kegelapan. Dengan perlengkapan militer yang telah disiapkan secara diam-diam, Guntur, Bagas, dan Jaya bergerak menuju markas geng Andra, Sisik Baja, yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka tiba di dekat gudang yang menjadi pusat operasi geng tersebut. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa penjaga sedang merokok sambil berjaga di pintu masuk. Guntur memberi tanda dengan isyarat tangan kepada Jaya, yang segera mengambil posisi sebagai penembak jitu di tempat tersembunyi. Dalam hitungan detik, 4 tembakan senyap dari Jaya melumpuhkan para penjaga tanpa suara. Operasi dimulai dengan mulus, dan ketiganya bergerak mendekati gudang tanpa terdeteksi. Di dalam gudang, suasana penuh dengan suara tawa dan teriakan anggota geng yang tengah membagi hasil rampokan mereka. Andra, pemimpin mereka, duduk di tengah ruangan dengan senyum puas di wajahnya, tak menyadari bahaya yang mendekat. Guntur dan Bagas memanfaatkan momen ini untuk melemparkan granat asap ke dalam ruangan. Seketika, suasana berubah kacau. Para anggota geng berlarian panik, beberapa batu keras akibat asap tebal yang memenuhi ruangan. Dalam kekacauan itu, Guntur dan Bagas menyerbu masuk, melumpuhkan satu persatu anggota geng yang mencoba melawan. Jaya, dari posisinya di luar gudang, memastikan tidak ada yang melarikan diri. Ketika asap mulai menipis, Andra mencoba kabur melalui pintu belakang. Namun, Guntur telah menunggunya di sana, berdiri tegak dengan pistol di tangannya. "Berhenti di situ," teriak Guntur, suaranya tegas dan penuh kemarahan. Andra berhenti, menoleh dengan wajah ketakutan. "Siapa kau?" tanyanya gemetar. "Aku adalah seseorang yang kau rugikan," jawab Guntur dingin. Dengan tangan gemetar, Andra memohon ampun. "Ampuni aku, Bang. Aku tidak tahu dia adikmu," katanya sambil berlutut. Namun, permohonan itu hanya membuat amarah Guntur semakin membara. "Kau memohon ampun sekarang, tapi kau tidak berpikir 2 kali saat membunuh adikku," ucapnya penuh emosi. Andra mencoba melawan dengan mengayunkan goloknya, tetapi Guntur yang terlatih dengan sigap menghindar dan melumpuhkannya menggunakan teknik bela diri militernya.
Saat Andra terkapar tak berdaya, Guntur mendekatinya perlahan. Bayangan wajah Arman yang penuh harapan dan senyuman terlintas di pikirannya. Guntur menatap Andra dengan mata yang penuh kebencian, lalu berkata pelan, "Ini untuk Arman." Dalam satu tembakan tepat di kepala, ia mengakhiri hidup Andra. Setelah memastikan tidak ada anggota geng yang tersisa, Guntur, Bagas, dan Jaya meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, mereka menghancurkan barang-barang di markas itu, memastikan tidak ada yang dapat digunakan lagi. Meski misi mereka berhasil, suasana hati Guntur penuh dengan perasaan campur aduk. Dendam telah terbalaskan, tetapi rasa kehilangannya tetap tidak tergantikan. Di tengah hujan yang terus turun, ketiganya berjalan pergi, meninggalkan gudang yang kini menjadi saksi bisu atas malam penghakiman itu. Setelah malam penuh aksi itu, Guntur dengan penuh tanggung jawab menyerahkan diri kepada pihak berwenang, mengakui bahwa tindakannya melanggar hukum. Sebagai prajurit TNI, ia tahu betul konsekuensi dari perbuatannya. Pengadilan militer memutuskan Guntur bersalah atas tindakan main hakim sendiri, meski banyak yang mengakui keberaniannya menghancurkan geng yang telah lama meresahkan masyarakat. Ia dijatuhi hukuman penjara, sebuah harga yang harus dibayar atas balas dendamnya. "Aku akan menjalani ini," kata Guntur dengan tegas sebelum dibawa ke balik jeruji besi. Bagas dan Jaya, yang juga berpartisipasi dalam misi tersebut, berhasil menghindari hukuman berat berkat kecermatan mereka menyembunyikan keterlibatan dalam operasi itu. Di sisi lain, tindakan Guntur membawa dampak besar bagi masyarakat Pelabuhan Merak. Dengan lenyapnya Andra, Sisik Baja, dan para anggota gengnya, kehidupan warga mulai berubah. Para sopir truk dan pedagang kecil yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasa lega dan aman. Nama Guntur mulai disebut-sebut sebagai pahlawan di kalangan mereka, meskipun ia kini berada di balik jeruji. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sisa-sisa anggota geng Andra yang berhasil melarikan diri mulai membangun kekuatan baru di bawah kepemimpinan Tony, adik Andra. Tony yang terkenal lebih licik dan kejam bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Ancaman itu pertama kali dirasakan oleh keluarga Guntur. Pada suatu malam, Bu Mariam, ibu Guntur yang tinggal sendirian di rumah kecilnya, menerima teror dari pria bertopeng yang mengetuk pintu rumahnya. "Tunggu pembalasan kami," ucap pria itu sebelum melarikan diri. Ketakutan mulai menyelimuti keluarga kecil ini. Tetangga-tetangga yang mendengar ancaman tersebut segera memberitahu Bagas, yang dengan cepat menghubungi Jaya. Mereka berdua memutuskan untuk mengambil langkah cepat, menjaga Bu Mariam secara bergantian dan mengawasi segala pergerakan mencurigakan di sekitar rumahnya. Meski mereka tidak bisa melibatkan Guntur yang kini di penjara, tekad Bagas dan Jaya untuk melindungi ibu sahabat mereka tidak pernah goyah. Sementara itu, Guntur di dalam penjara mendengar kabar ancaman ini melalui surat dari Bagas. Ia marah, bukan karena dirinya, tetapi karena keselamatan ibunya yang kini menjadi target. Dalam surat balasannya, Guntur menulis dengan tegas, "Bagas, Jaya, aku tahu kalian menjaga ibuku. Aku berutang banyak kepada kalian. Tapi jangan biarkan mereka menyentuh harga diri keluargaku lagi." Bagas dan Jaya memahami isi surat itu sebagai seruan untuk bertindak lebih tegas. Mereka memulai investigasi terhadap Tony dan geng barunya, mendapati bahwa kelompok itu merencanakan aksi besar untuk kembali menguasai Pelabuhan Merak. Ancaman ini bukan hanya kepada keluarga Guntur, tetapi kepada seluruh masyarakat. Bagas dan Jaya menyadari bahwa mereka harus segera bertindak, karena menunggu terlalu lama hanya akan memberi Tony kesempatan untuk menjadi semakin kuat. Tony, adik Andra, Sisik Baja, tidak hanya ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya, tetapi juga ingin mengembalikan kekuasaan gengnya yang hancur. Berbeda dari kakaknya yang lebih suka kekerasan langsung, Tony dikenal sebagai sosok yang licik dan manipulatif. Dengan cepat, ia mengumpulkan sisa-sisa anggota geng Andra dan merekrut anggota baru, sebagian besar anak muda yang terpaksa bergabung karena intimidasi dan kebutuhan ekonomi. Dalam waktu singkat, Tony membangun kekuatan baru dan menyusun strategi untuk menyerang Pelabuhan Merak. Ia berencana menunjukkan bahwa gengnya masih berkuasa, sekaligus mengirimkan pesan balas dendam yang jelas kepada keluarga Guntur. Teror pertama Tony dimulai dengan ancaman langsung kepada Bu Mariam, ibu Guntur, yang tinggal sendirian di rumah kecilnya. Pada suatu malam, seorang pria bertopeng mengetuk pintu rumahnya dan berkata dengan suara dingin, "Kami akan membalaskan dendam Andra. Bersiaplah." Meski pria itu pergi tanpa melakukan kekerasan, ancaman tersebut membuat Bu Mariam ketakutan. Bagas dan Jaya, yang mendengar kabar ini dari tetangga Bu Mariam, segera bertindak.
Mereka memutuskan untuk menjaga rumah Bu Mariam secara bergantian, memastikan keselamatannya. Namun, keduanya tahu bahwa ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Tony tidak hanya mengincar keluarga Guntur, tetapi juga berniat mengacaukan pelabuhan Merak untuk menunjukkan bahwa gengnya telah bangkit kembali. Investigasi yang dilakukan Bagas dan Jaya mengungkap bahwa Tony dan geng barunya sering berkumpul di sebuah gudang tua di luar kota Serang, tempat mereka menyusun rencana jahat berikutnya. Dari informasi yang mereka dapatkan, Tony tidak hanya berencana menyerang pelabuhan Merak, tetapi juga menculik Bu Mariam sebagai bentuk balas dendam pribadi terhadap Guntur. Bagas dan Jaya tahu bahwa melibatkan polisi tidak akan cukup karena Tony memiliki jaringan yang kuat, termasuk orang dalam yang memberinya perlindungan. Menyadari bahwa waktu mereka terbatas, keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dengan tekad bulat, mereka mulai menyusun rencana untuk menyerang markas Tony sebelum geng itu sempat melancarkan aksinya. Untuk mereka, ini bukan hanya tentang membalas dendam untuk Guntur, tetapi juga melindungi warga Pelabuhan Merak dari ancaman yang menghantui mereka. Malam itu, suasana di sekitar gudang tua di luar kota Serang begitu hening, hanya diselingi suara jangkrik dan angin malam. Bagas dan Jaya, dengan perlengkapan militer sederhana yang mereka miliki, memulai misi mereka untuk menyerang markas Tony. Dengan senjata ringan, granat asap, dan alat komunikasi, keduanya menyelinap mendekati gudang. Jaya, sebagai penembak jitu, mengambil posisi di tempat yang strategis untuk mengawasi seluruh area. Bagas, yang bertanggung jawab atas serangan utama, memastikan bahwa tidak ada celah dalam pergerakan mereka. Dalam hati, mereka tahu risiko besar yang mereka hadapi. Tony tidak hanya memiliki lebih banyak anggota, tetapi juga terkenal karena kecerdasannya dalam menyusun jebakan. Namun, bagi mereka, misi ini lebih dari sekadar pertempuran. Ini adalah tanggung jawab moral untuk melindungi keluarga Guntur dan masyarakat Pelabuhan Merak. Ketika fajar hampir menyingsing, Bagas memulai serangannya dengan melemparkan granat asap ke dalam gudang, menciptakan kekacauan di dalam. Anggota geng Tony yang tengah lengah terkejut dan berlarian panik. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi Jaya dengan keahlian menembaknya melumpuhkan mereka satu persatu. Di tengah kekacauan, Bagas memasuki gudang, berhadapan langsung dengan Tony yang tengah berusaha kabur. "Berhenti di situ, Tony! Ini sudah cukup!" teriak Bagas dengan suara tegas. Tony, bukannya menyerah, justru tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku akan pastikan keluarga Guntur hancur seperti kakakku," jawab Tony dengan penuh kebencian. Pertarungan sengit pun terjadi. Tony yang bersenjata pisau mencoba menyerang Bagas, tetapi dengan teknik bela diri militernya, Bagas berhasil menghindari serangan tersebut dan melumpuhkannya. Sementara itu, Jaya yang berjaga di luar terus memastikan tidak ada anggota geng yang melarikan diri. Salah satu anggota geng mencoba menyerang Jaya dari belakang, tetapi dengan refleks cepat, Jaya berhasil menundukkan penyerangnya. Setelah pertarungan di dalam gudang selesai, Bagas menahan Tony yang terluka parah dan berkata, "Kau tidak akan pernah menyentuh keluarga Guntur lagi. Ini adalah akhir perjalananmu." Dengan bantuan Jaya, Tony dan sisa anggota geng yang masih hidup diserahkan kepada pihak kepolisian. Barang rampasan, senjata, dan dokumen rencana kejahatan mereka ditemukan di dalam gudang dan digunakan sebagai bukti untuk menghukum Tony beserta anak buahnya. Operasi ini tidak hanya menghentikan ancaman Tony, tetapi juga memastikan bahwa Pelabuhan Merak kembali aman. Ketika kabar keberhasilan operasi ini sampai ke penjara, Guntur merasa lega meskipun dirinya masih berada di balik jeruji. Bagas dan Jaya mengunjungi Guntur dan berkata, "Kami telah memastikan ibumu dan Pelabuhan Merak aman. Kau tidak perlu khawatir lagi." Guntur, dengan air mata yang mengalir, merasa berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi keluarganya. Meskipun dendam telah terbalaskan, Guntur tahu bahwa luka di hati mereka tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun, ia menemukan kekuatan dalam persahabatan dan keberanian Bagas serta Jaya. Kini, masyarakat Pelabuhan Merak hidup dalam rasa aman, sementara nama Guntur, Bagas, dan Jaya menjadi legenda tentang keberanian dan pengorbanan demi keluarga dan keadilan.